Selamat malam pemirsa, ini sebenarnya sangat tragis. Kami kembali mengurai kejadian yang terjadi pada 2016 silam. Berkas ini sangat tebal, ini merupakan berkas BAP yang pertama, kasus pembunuhan Vina. Malam hari ini kami akan coba mengurai apakah betul ada kejanggalan dalam pembunuhan keji terhadap Vina dan juga Eki pada Agustus 2016. Kami menghadirkan seluruh pihak malam hari ini, baik itu keluarga, orang tua dari Vina, kemudian ada juga mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yang baru-baru ini muncul dan mengklaim bahwa dirinya merupakan korban salah tangkap dari kepolisian. Kami tidak ingin spekulasi ini sangat liar di publik. Kita butuh juga pembicaraan yang memiliki bukti. Kalau memang ada kejanggalan yang betul tidak pas sesuai dengan kronologi kejadian, maka malam hari ini akan kami buka semuanya di catatan demokrasi. Saya akan perkenalkan satu persatu. Selamat malam. Sekali kami turut berduka dengan keluarga dari Vina, dari orang tua Vina yang sudah hadir, ibu dan juga bapak. Terima kasih banyak malam hari ini berkenan hadir, serta kakak kandung dari Vina, Mbak Marliana, yang selama ini menemani orang tua dan berani berbicara di publik sebagai juru bicara keluarga almarhumah Vina. Saka Tatal, mantan terpidana pembunuhan Vina. Selamat malam, Saka. Boleh digunakan mic-nya, Saka. Kemudian Ibu Titin Priyalianti, pengacara Saka Tatal. Malam, Bu Titin. Selamat malam. Ramadhani, putra mantan Wakil Bupati Cirebon. Ramadhani. Selamat malam. Kami menghadirkan Ramadhani ini karena dalam beberapa hari ini Dani yang namanya dikait-kaitkan dengan 3 orang DPO. Ada Andi, ada Dani, dan juga Peggy alias Perong yang sedang diburu polisi. Dani malam hari ini akan berbicara belak-belakan. Apakah betul yang selama ini disasar oleh publik itu fitnah semata, ilusi, atau seperti apa? Nanti Dani juga berbicara. Sairo, Ibu Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina, yang malam hari ini Ibu Sairo diwakili sama Bapak juga. Dengan Bapak siapa, Bapak? Mohon maaf. Suratno. Bapak Suratno dan juga Ibu Sairo merupakan orang tua dari terpidana pembunuhan Vina. Karena Sudirman ini, pemirsa, divonis hukuman seumur hidup penjara. Kami juga menghadirkan ada praktisi hukum Fredrik Yunadi. Malam Bang Fredrik, bisa cek mic juga Bang kita Bang. Selamat malam. Bang Fredrik juga seperti membawa direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, dan juga ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Malam Pak Arianto. Selamat malam para pemirsa sekalian. Di tengah ada Ibu Wahyu Ciptaningsih, mantan Wakil Bupati Cirebon, yang anaknya disangkut pautkan dan juga dituduh ada anak mantan pejabat yang diduga terlibat. Nanti Ibu Ayu bisa bicara malam hari ini. Malam, Bu Ayu. Selamat malam. Serta Bang Johnson Panjaitan, praktisi hukum. Bang Johnson. Selamat malam, Adro. Bawa bukti apa, Bang? Semua. Malam hari ini. Lengkap, Bang ya? Ya, ada. Seperti biasanya catatan demokrasi kan saya harus membawa sesuatu supaya tidak ada fitnah dan malah memperumit persoalan, ya kan? Ini buktinya tadi kita sempat lihat sekilas. Ada narasi dan juga foto-foto kejadian 2016 silam. Nanti dibuka ya Bang ya, ditunjukkan kepada pemirsa catatan demokrasi. Kami juga menghadirkan ada Ibu Putri Maya Rumanti yang merupakan pengacara keluarga almarhumah Vina. Malam, Iya, Bu Putri. selamat malam semuanya. Baik, saya langsung ke Ibu Titin. Bu Pitin, selama ini Saka berbicara bahwa ia merasa korban salah tangkap dari pihak kepolisian. Buktinya apa Bu? Agar ini tidak sekedar omon-omon belaka. Harus ada bukti baru yang disertakan. Ibu Titin, bagaimana kejadiannya? Apa yang saya katakan ini berdasarkan fakta persidangan. Jadi fakta persidangan yang terungkap pada tanggal 27 Agustus 2016 menurut saksi yang merupakan ayah korban. Awalnya dia mendapatkan informasi anaknya kecelakaan dari Polsek Talun. Di persidangan, saksi menyatakan dia mengecek kondisi anaknya. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016, saksi di persidangan mengatakan dia mendatangi Polsek Talun. Saksi melihat kondisi motor korban kecelakaan. Di persidangan, saksi menyatakan saat itu, saat melihat kondisi motor yang masih utuh,
sebagai polisi, insting saya mengatakan bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Di muka sidang saya sempat bertanya saat itu, saudara saksi, mengapa saksi meyakini ini bukan kecelakaan tetapi pembunuhan? Saat itu saksi menjawab, karena sebulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik. Jawabannya seperti itu. Kemudian selanjutnya saksi menyatakan, setelah itu pada tanggal 31 berdasarkan kecurigaan yang dia miliki, pada tanggal 31 Agustus 2016, saksi menelusuri TKP yang pernah ditemukannya kedua korban itu. Ke arah kanan, ke arah kiri 500 meter, ke arah kanan 500 meter. Ke arah kiri 500 meter sampailah di depan SMP 11. Di sebuah warung kopi, saksi menyatakan bertemu dengan Dede dan Aep. Dari BAP yang saya baca, Dede dan Aep itu alamatnya satu warga Bekasi, satu warga Gunung Jati. Di persidangan, saksi menyatakan ketika bertemu dengan Dede dan Aep, saksi memperlihatkan foto motor anaknya. Saksi menanyakan apakah melihat motor ini dikejar atau ada keributan. Kemudian Dede dan Aep menyatakan melihat. Saksi menyatakan kalau misalnya paham ciri-cirinya atau melihat yang mengejarnya itu terlihat, hubungi saya. Di persidangan saksi menyatakan ia menyimpan nomor handphonenya kepada Dede dan Aep. Saksi bertemu Dede dan Aep pukul 14, kemudian pada pukul 17 di hari yang sama, saksi dalam persidangan menyatakan menerima telepon dari Dede dan Aep dan mengatakan, Pak, orang yang mengejar motor Bapak sedang berkumpul di depan SMP 11. Mendengar informasi itu di muka persidangan, saksi menyatakan membawa anggotanya dan menangkap 7 atau 8 orang yang ada di situ. Termasuk anak Saka Tatal yang saat itu berada di situ ingin mengantarkan motor kepada pamannya. Bisa kita dengarkan Bu sebentar ke Saka Tatal apa yang terjadi saat di TKP Saka Tatal? Bisa cerita seingat Saka Tatal kejadian 8 tahun lalu. Pas penangkapan. Pas penangkapan saya baru bangun tidur sore, main ke rumah nenek saya. Ada adiknya si Eka Sandi. Eka Sandi itu paman saya yang di dalam. Minta mengantar isi bensin. Awalnya saya tidak mau. Tapi saya, sekalian mau main bola juga. Ya udah saya mau. Habis itu saya ngisi bensin. Selesai ngisi bensin, motornya pun minta dikasihin ke Eka Sandi. Eka Sandi berada di SMP 11. Pas saya mau ngasihin, golongan Eka Sandi yang lainnya udah ditangkap. Saya nyamperin situ. Tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap. Nyamperin pamannya Saka? Iya. Oke. Tanpa ada penjelasan apapun? Tanpa penjelasan apapun. Saka sempat membantah waktu di TKP, Pak saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak salah saya apa? Nggak ada keterangan apapun, langsung dibawa. Langsung dimasukin ke mobil. Setibai di kantor polisi? Langsung ada dibawa. Keterangan-keterangan, ada penjelasan? Nggak ada. Saat langsung itu Saka dibawa. berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun. Tapi sampai akhirnya divonis 8 tahun, remisi 3 tahun 8 bulan, mendekam di penjara. Hukuman 8 tahun, menjalani saya 3 tahun 8 bulan karena ada potongan remisi dan ikut program. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini, kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa, saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi. Diinjak-injak, disiksa, disetrum.
Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Saka? Mohon maaf. Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing. Yang 1 liter yang botol gede tuh. Suruh minum semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada 1 orang saya nggak kenal, Ripaldi. Saya nggak kenal sama sekali. Dari 8 orang ini, 1 pun nggak ada yang kenal? 1 yang nggak kenal. Rivaldi? Yang lainnya kenal, karena satu kampung. Tapi ya yang lainnya ada yang mengaku? Yang lainnya ada yang mengaku melakukan tindakan itu? Penganiayaan, pemerkosaan kepada almarhumah Vina. Ada yang mengaku, yang lainnya? Ya kalau itu saya nggak tahu, karena saya kan posisi waktu di malam kejadian ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Sampai ujung waktu, Saka Tata, apakah keluar sampai akhirnya kamu terpaksa untuk mengaku kalau versi kamu? Saya mengaku karena udah nggak kuat tahanan tubuh orang juga dipukulin sama orangnya. Dipukulin, sekuat-kuatnya orang dipukulin, disetrum, diinjak-injak, disiksa. Tahanan tubuh orang itu beda-beda. Saya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan lagi. Saya juga udah pasrah. Berkali-kali, berhari-hari, atau seperti Tiap apa? hari kayak gitu terus. Tiap pagi juga tiap apel propos dipukulin sama polisi. Kondisi fisik waktu itu bisa digambarkan, Saka? Mohon maaf. Ya kondisi fisik lemas, mata memar, kepala juga bocor, cuman sekarang udah mending. Kalau memang ada dugaan oknum yang, mohon maaf, tadi Saka mengatakan oknum memaksa saya untuk mengatakan pengakuan. Polisi disiksa. Apa yang mereka ucapkan kepada Saka? Sehingga Saka mau tidak mau harus mengaku karena tidak ada pilihan lain. Karena gimana, saya juga dipukulin sama polisi, udah nggak kuat lagi. Udah nggak bisa nahan pukulan polisi lagi, udah nggak sanggup. Jadi saya terpaksa. Karena pengakuan Saka ini sangat mengejutkan setelah 8 tahun silam, Saka. Setelah 8 tahun silam akhirnya keluar ucapan seperti ini, karena yang kami ingat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ada yang menjelaskan nama Saka Tatal diduga terlibat. Saka Tatal juga pasti tahu isinya apa. Apakah itu sesuai dengan pengakuan Saka waktu itu karena kondisi yang terpaksa harus mengucapkan hal tersebut, Saka? Iya benar, saya terpaksa. Padahal saya waktu di malam itu saya ada di rumah. Sampai sekarang juga saya masih ada saksi. Tapi seperti ini, Saka, ini kan melibatkan oknum aparat dalam tanda kutip. Saka siap menerima segala jenis resikonya kalau memang fakta versi Saka ini tidak bisa dibuktikan di meja persidangan. Siap. Sekalipun Bu Titin ini kan sudah ingkrah, Bu, ya. Sudah vonis, sudah menjalani hukuman. Dari Bu Titin, bukti apa yang ingin dibawa, yang ingin ditujukan kepada publik? Sesaat lagi pemirsa, hanya di Catatan Demokrasi. Kami akan segera kembali.